Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena kami berhasil menghubungi Hupe sebagai wujud dukungan teman-teman, wujud terima kasih kami kepada kalian. Yang mau nanya-nanya soal Mas Hupe, langsung aja ketik di kolom komentar. Mungkin di lain kali kita bisa pertanyakan. Dan sekarang saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan untuk kita tanya langsung sama Mas Hupe. Tapi sebelum ke sana, kita panggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hupe. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mas Hupe sudah hadir. Dan dalam kesempatan kali ini kita mau banyak tanya-tanya soal Mas Hupe. Banyak yang nanya soal Eyang Seto, cerita keranda terbang, kemudian arwah Susi. Ada juga yang nanya soal umur Mas Hupe. Seperti apa dan bagaimana, kita ikuti nanti. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Oke, buat teman-teman buat teman-teman yang udah nonton rekam, salam dari saya, Rayu. Semoga semuanya selamat, nggak ada hal buruk yang terjadi. Iya, alhamdulillah sehat. Iya. Boleh. Oke, siap. Iya. Sebenarnya semua keluarga, cuma memang ada beberapa yang emang mereka pengennya ikutan masa saja pribadi. Jakarta, tapi itu kurung. Kampung halaman, kampung halaman. Iya, iya enggak ya, mungkin nanti kalau saya pulang lah. Iya, iya, amin, amin, amin. Iya, siap. Iya. Mm-mm. Siap itu. Iya, oke, buat siap itu sebenarnya semua cerita yang saya itu ada adanya, termasuk semua guyonan-guyonan saya sama orang-orang yang terlibat di situ semuanya ada adanya. Kan terkadang dalam cerita itu saya kalau ngomong, ya kadang ngomong bisa dibilang kasar ya kasar, kadang-kadang juga kasarnya kasar bercanda, bukan kasar benar-benar kasar gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau ngomong apa ya, kalau orang Surabaya pasti tahu lah, kadang ngomong nasi apa ya, cuma sekedar kasarnya kasar guyon karena akrab gitu loh. Tapi kalau soal hantu-hantunya Mas, itu real ya Iya, maksudku? iya, ya rasih kasar hantu atau hari kata kekuatan yang di luar nalar itu sebenarnya real. Soalnya kalau saya baca itu
memang kayak bener-bener real dan ini tuh ngalir gitu loh. Maksudku ini nggak ada bumbu-bumbu apa-apa. Kalau misalkan ini ada yang nanya lagi nih, dari kecil kah gitu punya kemampuan seperti itu untuk dijaga sama leluhurnya mulai dari kecil ya atau gimana? Gimana ya? Malah dari saya ini gini loh. Dalam keluarga saya ini tuh ibarat kata kelahiran saya itu kelahiran yang ditunggu. Pada harinya, wetonnya, tanggalnya itu kayak udah diramalin gitu bakal lahir anak pada tanggal ini, bulan ini, bulan ini gitu. Nah, kebetulan itu yang lahir pada tanggal itu saya, gitu kayak memang udah ditunggu, udah digariskan. Dan ibu, misalkan ayah, terus apa? Berapa saudara, Mas? Gimana sih? Kan ada ibu, ada bapak, terus kemudian Mas ini berapa saudara di rumah? Saya itu cuma 2 saudara. Saya abang saya. Kakak saya sama, saya juga sama, tahu ngerti juga. Gitu ya. Jadi memang dijaga gitu ya sama leluhur ya atau gimana? Iya, kalau kakak saya ini beda sama saya. Kalau saya mungkin lebih cenderung ke eyang ya. Kalau kakak saya ini kalau kakak saya ini kayak ada lah, soalnya orang berdoa juga ada. Gitu ya. Pengalaman paling menarik apa ya menurut Hupe, mereka itu sebenarnya memang disuruh untuk menjaga atau ada amalan-amalan yang diberi sama Eyang dulu yang Hupe lakoni gitu? Iya, kalau saya emang saya kakak saya bapak saya almarhum itu juga emang lakon. Saya dari kecil itu orang udah gimana ya, kembarangannya tuh beda, udah istirahat tuh mau nggak mau tuh emang harus tuh. Oke. Penasaran saya sebenarnya Mas sama apa ya, sering kan ketika ketemu dengan sesuatu atau lagi mengobati sesuatu itu Mas Hupe selalu menyebutnya membaca mantra gitu loh. Nggak tahu itu ya, itu mungkin untuk seni tulis mantra yang di ejakan Jawa atau itu ayat-ayat atau apa. Mungkin kalau nggak harus dibuka di sini ya. Jadi memang kalau rahasia ya nggak usah dibuka gitu loh. Maksudku apa ya mantra Mas Hupe ini kalau ngobatin kan, bukan ngobatin sih lebih tepatnya. Apa ya pokoknya kan di tulisan itu kan membaca mantra gitu loh. Gimana itu Mas? Jelasnya gimana itu? Sebenarnya kalau orang Jawa itu sebenarnya kalau sama Gustinya itu sebenarnya mudah, ada sulit. Doa dalam bahasa apapun itu sebenarnya sama. Penting itu dari hatinya aja. Kalau orang niatnya udah buat yang Gustinya, dipastikan Gustinya. Mau bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Malaysia juga tetap sampai. Gitu ya. Pada dasarnya itu ada bahasa yang memang membahasanya itu beda. Setiap orang punya cara sendiri untuk menyampaikan itu gitu ya. Oke. Kalau ketemu misalnya statusnya ketemu orang kejalan 1, orang kejalan 2. Nah, orang 1 ini kejalan teras A, orang kejalan 2 kejalan teras B. Tapi inti dari doanya itu sama, sama-sama nyampe. Jadi Mas Hupe itu apa ya? Enak apa enggak ini? Pertanyaan yang paling simpel ini. Tapi ini mewakili. Enak enggak Mas? Jadi seorang Hupe itu enak enggak? Dibilang tergantung dari melihatnya ya. Kalau melihatnya
mau gimana pasti ada aja yang ngeliatin yang gak enak. Tapi kalau dibilang ibarat kata banyak yang ngejaga ya enak gitu loh, kan enak Iya ya. Dari sudut pandang mana melihat itu ya? iya, kalau saya pribadi sih saya enak-enak aja karena mungkin ya nggak terlalu inilah, udah biasa lah ngejakin aja lah. Tapi kalau udah nggak biasa ya mungkin ngeliatnya langsung Gitu. Tapi netizen itu apa ya? Masih sama sih, maksudku semua netizen sama. Pengen melihat itu tapi takut. Itu juga pernah diceritakan dalam apa ya? Uji nyali ya. Ceritanya Mas Upe yang uji nyali, teman-teman itu pengen tahu, ya kan? Pengen tahu tapi iya, itu kebanyakan netizen begitu. Saya juga. aku pengen ngingetin juga mas, sering banget di Facebook itu ada yang nanya, mas aku pengen ngeliat ya kata ramalan apa nggak ada laku gimana biar bisa ngeliat gitu ya. Kalau aku selalu ngingetin begini, sebelum tahu belajar aku belajar sama tahu itu pertama-tama itu perlindungan dirimu itu yang paling penting. Takut dirimu itu yang paling penting. Caranya begitu kamu masuk ke alam mereka, begitu kalian masuk ke alam mereka itu terus energi kalian terus menambung. Jadi nggak cuma sekedar ditakutin atau dibuatin enggak. Jadi mereka mau ngelukain kalian itu juga gampang karena energinya itu udah menyatu. Jadi sinergi, energi. Karena nggak mau ngasih tahu gimana gitu. Kalau mau ya cari orang yang ngerti dan bisa ngedampingi. Betul ya. Kalau itu saya sepakat sekali. Tapi apa ya, untuk mengurangi rasa takut itu ya memang sulit ya. Nggak tahu, mungkin gara-gara dari kecil tuh selalu ditakut-takutin ya, mungkin ya sama orang tua. Jadi habis maghrib nggak boleh kemana-mana, nanti digondol wewe gitu. Pernah nggak Mas Upe ditakut-takutin seperti itu? Tapi itu kalau aku melihatnya sih nggak salah mas Davis, karena mereka jam keluarnya itu pertama itu 5:30 sampai 6:30, terus 11:30 sampai 11:30 itu paling banyak keluar-keluarnya. Oh gitu ya, itu memang benar gitu ya maksudnya. Mitos itu memang mitos benar berarti ya. Kalau manusia itu jam-jam aktivitasnya loh, aktivitasnya. Ini kita lanjut membaca pertanyaan dari ini Mas Upe. Sekarang usianya berapa? Dari Dianes dari Jogja ini Mas, fan juga. Dianes dari Jogja sebenarnya 26. Berapa? 26. 26 ya. Ya berarti tahun 1994 ya. Masih muda sekali. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan kata nikah ya? Enggak lah. Ini nanti kalau ada yang nanya soal nikah tak bilangin. Dari Warsiti Balikpapan, assalamualaikum Mas Upe. Numpang tanya sebelumnya. Maaf kalau menyinggung perasaan Mas Upe. Dari cerita Mas Upe dari awal hingga kini, dari sumur tua, keranda terbang hingga kini, pertanyaan saya sederhana saja. Mas Upe bisa mengobati penyakit aneh seperti diguna-guna atau disantet? Ini maaf loh ya Mas, pertanyaannya nggak sopan. Tolong dijawab. Nah ini sepertinya Warsiti ini juga Mas Upe ini bisa ngobatin orang yang kena gangguan setan, santet apa enggak gitu loh intinya. Gimana Mas Upe? Bisa ya bisa. Jadi tapi tergantung, biasanya banyak juga yang ngecek terus di Facebook itu minta tolong tapi dari jarak jauh, sedangkan kita nggak tahu gimana
bisa tempat nyampe. Kecuali Hmm. kadang kita harus benar-benar melihat kondisi orangnya. Kondisi Ya. orangnya, kadang juga kita kan perantaranya banyak ya. Sambil itu nggak cuma dari boneka, ada yang menanam, ada yang dari ari-arinya. Kadang kita harus melihat juga kondisinya. Kalau dari misalnya tadi praktisnya berangkat jauh, Hmm. yaitu terkadang sulit juga gitu loh. Kita ngirim dari jauh nih, bisa kita ngirim bantuan dari jauh, tapi yang nyampe ini di daerah situ, Hmm. otomatis kalau bantuan yang ngirim lebih banyak karena memang orang itu di situ. Hmm. Kalau santet, kemudian pelet seperti itu, Mas Upe pernah menemui hal itu kah? Di lingkungan atau mungkin pernah jadi korban atau gimana? Pernah ada cerita nggak? Karena ada kejadian juga ini barusan gak lama kejadiannya sih nggak lama, barusan ini di sini itu saya lagi biasa di sini ini lagi ngerokok. Itu saya depan rumah itu ini pagarnya sana itu ada yang ini ada lihat apa itu aku ketemu ini jarum warna emas itu sempat saya kira bisa tutup jarumnya. Sekarang ada yang belum. Oh gitu ya. Itu gini, ada yang percaya dengan itu ya Mas. Santet, pelet itu ada yang percaya, real. Saya pun juga percaya soal itu. Tetapi logika sepertinya nggak bisa nerima ya. Logika, maksudnya kebanyakan orang nggak bakal bisa nerima hal itu. Ya, jadi kalau masalah harus seperti ini, kalau kalian kaitkan dengan kita, nggak bisa. Nggak bisa dikaitin. Kalau benar-benar di luar nalar lah, ibarat kata gini, kita komunikasi nih ya. Orang mungkin nilainya komunikasi dengan mereka itu suara mereka lewat telinga, tapi enggak, suara mereka juga kita tidak ngomong, tapi kita dengar suara itu bukan dari telinga, dari hati. Gitu ya. Kalau Jadi kalau ada orang itu bukan ada orang bisa orang kata orang kan kita kalau orang biasa dengarnya dari telinga ya, ini enggak, suaranya itu kayak di dalam hati. ya. Apa gara-gara santet dan pelet ini, kalau Mas bisa temuin di luar Jawa ada ya? Banyak ya? Daerah yang masih iya, daerah yang masih berpuasa itu yang gimana ya, kayak nilai budaya air masih kental itu banyak. Gitu. Oke, kembali ke pertanyaan Mas Upe. Banyak yang ngasih salam Mas Upe ini dari Magetan, dari Jogja, dari Surabaya, terus ini ada yang nanyain ceweknya Mas dari mana katanya, tapi nggak saya tanyakan, tenang saja Mas Upe. Ceweknya masih dalam kandungan. Nah ini satu lagi nih, semoga saja bisa dijawab ini dari Kasih Ahmad Zulfi. Aku mau nanya ini Mas Upe, arwah Susi sekarang lagi apa ya? Katanya gitu. Ini ngikut ngikut Mas Upe atau di rumah, di kampung? Siapa nih? Arwah yang Susi itu loh. Susi itu soalnya jenis Susi itu sebenarnya dekatnya bukan dekat ke saya, dekatnya itu apa ini
ada penjaga saya yang wanita itu yang dalam cerita tahu kan Mbak Putri. Itu tempatnya Mbak Putri bukan orang saya. Jadi dia ngintilin itu Mbak Putri bukan ngintilin saya sebenarnya. Oh gitu ya. Oke, next pertanyaan ya. Nih dari Arianti. Assalamualaikum buat Mas Hupe, saya dari Kediri. Cuma mau nanya, dari sekian cerita Mas Hupe itu, semua teman Mas Hupe udah pada berpasangan. Apakah sampai sekarang Mas Hupe-nya masih belum punya pasangan? Ini harus dijawab Mas, ini pertanyaan banyak dari teman-teman ini. Temannya Mas Hupe yang sahabat itu siapa saja Mas? Saya kok lupa. Tapi di umur 20. Tapi di umur 26 ada niatan nikah apa masih nanti-nanti dulu Mas? Iya sih. Karena masih 26 sih kalau di betul. Santuy saja dulu ya. Oke, langsung ke langsung ke pertanyaan lainnya. Dari Hana, saya dari Balikpapan mau tanya, setiap saya dengerin cerita yang serem-serem kayak gini nih, akhirnya saya selalu dengerin cerita-cerita yang cerita-cerita dari Mas Hupe, karena tidak cuma horor tapi ada lucu-lucunya juga. Kalau malam atau setelah maghrib ini saya nggak berani dengerin cerita horor. Mungkin kenapa ya Mas? Apa masih takut atau bagaimana? Dari Hana. Jadi gini lah, kita tuh ngobrolin mereka itu kayak pakar. Jadi saat kita ngomongin mereka itu kayak mereka tuh merasa kayak kepancing. Kok dia diomongin, aku juga pengen dong diomongin kayak gitu. Mereka juga cuma eksis gitu kan. Manusia doang yang cuma eksis. Iya, mereka tuh pengen nunjukin kayak ini loh, aku tuh ada gitu. Gak cuma gak cuma kayak omongan doang, aku tuh beneran ada. Temen-temen berbangsa aku tuh ada gitu. Oke. Kalau dari sekian ceritanya Mas Hupe, apa ya? Saya pribadi itu kalau dari sekian ceritanya Mas Hupe memang kayak hampir semuanya gitu lekat gitu loh, maksudku termasuk yang seto, orang-orang kayak dulu aku melihatnya itu Mbah Putri, bacanya Mbah Putri ya, maaf, karena saya pikir di sini Mbah Putri itu kan ada gitu, ada Mbah Putri, ternyata itu Mbak ya, masih muda gitu maksudku, sosok Mbak Putri ini ada ya, maksudku Mbak atau Mbah. Gimana Mas Ube? Halo? Halo Mas Ube? Nggak jelas ya? Kalau sama saya itu sepertinya Putri, tapi nama sebenarnya ya. Oke. Next pertanyaan Mas Upe. Rahayu Mas Upe, salam dari Pekalongan. Mau tanya dikit nih, Mas, keris ukiran ular bisa ditampakkan diuntung direkam nggak Mas Upe? Terus Mas Upe itu asli orang mana? Bisa nggak main ke rumah Mas Upe katanya? Itu tidak rahasia ya. Semoga beberapa dari sini itu mau coba bertahan orang cuma bawa obat buku doang bawa aku di sini itu. Jadi mungkin ya next time kalau lagi di rumah nanti
nanti aku tunjukin semuanya. Barulah aku tahu aku orang cerita. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan lain. Mas Upe, kalau seandainya ini ada simpanan cerita apa buat teman-teman Untung Direkam? Kemarin sempat ada yang bocor ke saya itu di tempat kerja. Iya Mas Upe ya. Katanya punya simpanan cerita yang mau diceritakan langsung sama teman-teman Untung Direkam. Itu yang tempat kerja, sama satunya apa? Jadi itu lokasinya berdatan. Berdatan habis nonton konser karena lokasinya dekat, langsung bergerak ke rumah tanpa persiapan, tanpa booking, tanpa apa. Oh, gitu ya. Ya ditunggu Mas, habis ini nanti besok apa malam ini langsung bisa langsung cerita. Cuman saya sih masih pengen nanya banyak soalnya sama Mas Upe ini, termasuk apa ya, kalau dibilang menjalani seperti ini itu dari kecil ya, merasakan ini. Orang harus itu harus. Jadi sebenarnya yang benar-benar itu dari perspektif SD itu memang udah benar-benar dikeburu. Sepertinya kalau saya pribadi itu bisa nggak sampai lihat dari sana gitu, misalkan ini seorang Tajus Amrullah ini kenapa jadi apa ya, ngerasa kalau apa di mistis itu kayak masih setengah-setengah gitu loh Mas, maksudku. Kalau dibilang percaya ya percaya, tapi kalau dibilang aku sudah pernah bertemu dengan sosok itu, saya jujur saja kalau disuruh buka-bukaan di sini ya kayak belum gitu. Bahkan saya juga sering sendiri, penelusuran sendiri juga sering. Karena apa Mas itu? Maksudku ini mungkin ya banyak dari teman-teman Untung Direkam juga bakalan ngalamin yang sama gitu. Kalau dibilang percaya itu kan harus menyaksikan secara langsung gitu, merasakan juga. Ini saya pribadi tuh ya mengaku gitu. Kalau saya itu kalau dibilang percaya ya secara mulut, secara keyakinan itu karena memang belum pernah melihat, jadi ya kurang afdol gitu loh meyakininya itu. Pandangan Mas Upe gimana soal ini? Itu tuh bahwa status aku ngerasa status itu sebetulnya hampir sama kayak Wahyu subuh. Nah, Ya. gimana ya? Wahyu subuh itu kan anaknya agak-agak suka gitu ya. Sebenarnya status itu ya cuma gimana ya, kayak hatinya kayak malah jajinai, malah nggak ada yang sekitar. Tapi kalau mas statusnya benar-benar nggak bisa kalau kita cari mas status ya sampai mas status coba 2 sorotan sehari, dunia biasanya diselipin jangan tahu yang begituan. Ya sehari ini biasanya biasa biasa itu ya, sorotan biasa 24 jam kan, sahur bareng sekali. Jadi misal biasanya sebelum jam 6 makan ya, terus biasanya 24 jam sampai jam 6 lagi. Nah pas sebelum makan kan diniatin dulu, namanya pesawat ini harus punya niatan, harus ada yang dituju. Nah itu jangan lihat yang begituan. Insya Allah pas malamnya ini dicoba aja sekadang, insya Allah pasti ada aja yang Oke, siap. Terima kasih. Mungkin itu dulu ngobrol kita Mas. Karena memang masih banyak sebenarnya yang mau saya pertanyakan. Cuman dalam waktu ini sepertinya sudah nggak memungkinkan karena
saya mau lebih mengulik lagi soal yang jauh lebih dalam, mungkin di hari besok atau mungkin lusa, soal cerita di tempat kerja. Saya juga pengen dengar langsung cerita Mas Upe. Itu sudah ditulis apa belum, Mas? Kalau yang di tempat kerja? Sudah ditulis, terus kabarnya ini sudah ditulis. Saya cerita langsung. Oke lah. Sepertinya itu dulu, Mas Upe, ngobrol kita di kali ini. Mungkin lain kali kita teruskan. Maaf kalau apa? Kalau boleh aku baca satu pertanyaan ini. Ini ada yang nanya di apa ya, di Universitas Hukum ada yang nanya. Aku udah tertarik nih gitu kerja. Gimana Mas? Suaranya nggak begitu jelas. Jadi kalau boleh aku baca satu pertanyaan yang ada yang nanya di Universitas Hukum. Akunya agak tertarik nih buat bicara pertanyaan ini. Pertanyaannya apa? Jadi ada yang nanya begini, nggak usah aku sebutkan nama akunnya ya. Jadi ada yang nanya, Mas Upi, menurut Mas Upi agama itu apa? Oh. Jadi dikiranya karena ini ya, kayak kita tuh enggak. Jadi kalau menurutku tuh gini ya, bukannya apa ya, bukannya panjang atau bahwa itu sendiri dari barisan Jakarta bukan norma. Ini sebenarnya dapat aku apa ya, cobain dulu. Ini artinya tidak, ini artinya buruk. Jadi sebenarnya fungsi dari agama itu menjaga manusia itu sendiri agar tidak berbuat sesuatu hal yang buruk. Jadi sebenarnya apapun agamanya, intinya itu cuma satu ini. Intinya itu satu, tidak buruk untuk manusia, tidak melakukan keburukan. Nah, kalau menurutku agama itu. Oke. Ya, itu aja sih jawabnya. Itu kalau bisa sih kurang-kurangi lah apa ya, kayak agama lain atau apa itu. Sebenarnya semuanya itu fungsinya sama. Betul. Oke. Siap. Udah dulu Mas ya, sepertinya. Besok kita lanjutin lagi. Kalau nggak besok, pokoknya selonggarnya kita akan dengerin cerita Mas Upe lagi. Oke, maaf kalau ada salah kata di kesempatan kali ini buat Mas Upe. Salah hormat dari Salam Rahayu. Dan sepertinya itu teman-teman Untung Direkam dimanapun Anda berada. Yang mau kepo soal Hupe, langsung aja di linknya ada di deskripsi, bisa dihubungi buat Facebook, nanya-nanya, tambah teman, tambah saudara, niatnya baik, insya Allah nanti dapatnya juga hal yang baik. Saya pribadi mohon maaf Mas Hupe, saya ucapkan terima kasih Mas Hupe. Oke, kalau ada salah kata saya pribadi mohon maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan dukung terus Untung Direkam. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.